Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita langsung saja di kesempatan saat ini, insya Allah saya sendiri akan membahas sedikit atau sebagian hal-hal yang bersangkutan dengan puasa dari segi fikihnya. Ya, insya Allah yang akan saya bacakan dari kitab Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam Siyam. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum puasa atau yang bersangkutan dengan puasa. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan puasa. Puasa itu wasaum, makna lugatan al-imsak. Puasa itu maknanya adalah sekedar menahan. Jadi yang dimaksud dengan apa puasa menurut bahasa atau menurut lugat adalah hanya sekedar menahan. Sekedar menahan itu disebut puasa. Kita ingin sesuatu ditahan, itu termasuk puasa menurut bahasa. Tapi yang dimaksud dengan puasa di sini adalah yaitu menurut syara wa syar'an imsaku an muftirin bi niyatin mahsusatin jami'an nahari. Bilit lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Puasa yang dimaksud dengan syara ialah yaitu menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya yang membatalkan puasa makan sengaja atau hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa. Nah, menahan dari hal tersebut, kemudian biniatin mahsusatin, dengan niat yang tentu. Dengan niat yang tentu. Maka kalau misalkan seseorang menahan sesuatu tapi tanpa niat tertentu, maka itu bukan disebut dengan puasa. Jami'an nahri, niat yang tentu, kemudian qabilin lisom, dan hari tersebut itu menerima di kita berpuasa. Jadi yang disebut puasa menurut syara itu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu, niat yang khusus, kemudian dan hari tersebut dapat menerima di puasa ini. Nah, kita harus tahu sebelumnya, sebelum kita melaksanakan puasa, karena ada beberapa hari yang tidak bisa kita berpuasa di hari tersebut. Di antaranya di hari-hari tasyrik, kemudian di hari-hari Id, di hari Id atau di hari-hari Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, kemudian muslimin, dari orang Islam. Nah, maka non-muslim misalkan dia niat berpuasa, itu tidak jadi puasanya. Karena puasa itu yang dimaksud dengan syara harus dari orang yang beriman atau dari orang yang Islam. Akilin tahirin, dalam keadaan akal sehat, kemudian keadaan dirinya suci min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Nah, itu yang dimaksud puasa menurut syara. Jadi sekali lagi, puasa menurut syara menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa dengan niat tertentu, kemudian hari tersebut menerima untuk berpuasa, dan pelakunya umat Islam, kemudian yang melakukan puasanya harus orang yang berakal, suci dari haid dan nifas. Maka kalau berpuasa kebalikan dari tadi yang disebutkan, maka itu tidak sah puasa.
Wa syaraitu wujubi siyam. Yang pertama, insya Allah akan menjelaskan tentang syarat wajibnya puasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa syarat wajibnya puasa salah satu ada 3. Yang pertama, atau dalam penjelasan lain atau dalam kitab lain bukan 3 tapi ada 4. Yang pertama, al-Islam. Yang pertama, orang yang berpuasa, wajibnya puasa itu harus orang Islam. Kemudian yang kedua, wal bulugh. Yang kedua, balik. Orangnya udah balik. Sebagaimana yang udah kita ketahui, tanda-tanda balik ada 3. Di antaranya kalau laki-laki umur 15 tahun, ya. Kemudian keluar air mani atau air sperma atau bermimpi, ya, itu sudah menandakan tanda balik. Kemudian yang ketiga, haid. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang sudah balik. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, orangnya harus berakal. Maka sebaliknya, kalau orang yang tidak berakal seperti orang gila atau orang yang berkurang akalnya, maka puasanya tidak wajib. Kemudian yang keempat, wal qudratu ala shaum. Dan syarat wajibnya puasa yang keempat, orang tersebut atau yang melakukan puasa tersebut harus orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Maka sebaliknya, bagi orang yang sudah tidak kuat untuk berpuasa seperti kakek-kakek ataupun nenek-nenek, atau seseorang yang sudah sakitnya, ya, yang sudah sakit parah atau sudah sangat-sangat kritis, tidak kuat, tidak tahan, maka puasanya tidak wajib. Nah, itu syarat wajibnya puasa. Jadi sekali lagi, syarat wajibnya puasa itu ada 3, atau di lain kitab yang lain ada 4. Yang pertama harus orang Islam, kemudian yang kedua balik, dan yang ketiga orang yang harus berakal, kemudian yang terakhir orang yang berpuasanya itu harus orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian ini secara singkat, ya. Kemudian selanjutnya tentang fardu puasa atau rukun puasa. Wa faraidu shaum arba'atun. Fardunya puasa ada 4. Kalau tadi syarat wajibnya, nah kalau sekarang menjelaskan tentang fardunya puasa. Nah, fardunya puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa itu, atau kefarduan dalam melaksanakan puasa, yang pertama adalah niat. Kalau niat sudah tahu semuanya, yaitu di dalam hati. Nah, fala budda min iqa'in niat lailan. Untuk niat berpuasa, maka tidak boleh tidak harus dilaksanakan niatnya itu di malam hari. Maka wajib niatnya dalam puasa itu harus di malam hari. Tapi ini dalam puasa fardu, ya. Kalau dalam puasa sunat, itu boleh dilakukan di siang hari, asalkan sebelum matahari tergelincir dan sebelum dia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi dalam puasa yang wajib itu niatnya harus dilaksanakan, harus dilakukan di malam hari atau di sebagian hari. Nah, batasan malam hari itu setelah terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar atau sampai datangnya waktu sholat subuh. Maka itu waktu untuk melaksanakan niat puasa. Lalu bagaimana kalau misalkan seorang sudah niat berpuasa, tetapi di malam harinya malah melakukan sesuatu yang membatalkan, seperti makan atau hal-hal yang lain? Maka dalam puasa ini
beda dengan ibadah-ibadah lain. Ini tidak membatalkan walaupun dia sudah niat dia melakukan makan, minum atau apa yang lainnya lah ya. Atau misalkan mohon maaf berhubungan antara suami istri di malam hari tapi dia setelah niat berpuasa, maka niat yang tadi tidak perlu diulang kembali. Cukup niat misalkan biasanya kalau kita berjamaah tarawih ya, bersolat berjamaah tarawih itu biasanya dilakukan niat itu bersama-sama setelah sholat tarawih. Nah kemudian setelah sholat tarawih kita pulang ke rumah, misalkan mohon maaf kita melakukan hubungan antara suami istri, maka itu tidak apa-apa ya. Yang batal itu apabila melakukan itu di siang hari atau setelah dia berpuasa, maka itu membatalkan. Nah itu. Nah kemudian dalam niat wajibu atayin, dalam niat itu wajib harus ditentukan. Bismil fardi, dalam puasa fardu itu harus ditentukan, puasanya itu harus ditentukan ya. Misalkan Ramadan, nawaitu sauma Ramadan. Nah, harus ditentukan Ramadannya. Nah, adapun menyebutkan fardunya itu tidak apa-apa kalau misalkan kita hanya sekedar niat hanya misalkan melafalkan segini, tapi di dalam hati ya, nawaitu sauma Ramadana, itu cukup. Niat paling sedikit seperti itu, nawaitu sauma Ramadana. Atau kalau kita mah ya sudah biasa, nawaitu sauma qadin an adai fardisat, silahkan, itu paling sempurna. Tapi paling sedikit dalam niat yang wajib cukup nawaitu sauma Ramadan, niat saya berpuasa Ramadan, maka itu cukup ya. Kemudian yang kedua, wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua yaitu harus menahan dari makan dan minum. Dari makan dan minum. Maka di saat kita berpuasa, maka kita harus menahan baik dari makan ataupun minum. Wa in qala, walaupun makanan atau minumannya sedikit. Walaupun sedikit apalagi banyak. Lalu bagaimana kalau misalkan lupa? Nah, kalau lupa itu beda lagi. Kalau lupa kita sedang berpuasa, lupa ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, atau kita lupa malah makan di siang hari, maka itu tidak membatalkan ya. Habis satu porsi, setelah selesai habis makan, ya ingat, oh kita sedang berpuasa, maka itu tidak batal. Asalkan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja walaupun sedikit itu tetap batal. Nah itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya wasalisu, yang ketiga fardunya puasa itu menahan anil jima, dari jima atau dari hubungan suami istri. Nah itu fardu, termasuk fardunya puasa. Jadi mohon maaf, harus dijagalah ya antara suami istri di siang hari. Ini di siang hari ya. Kalau di malam hari boleh saja. Ini yang perlu kita jaga adalah yaitu di siang. Makanya di dalam aturan fikih ya, dalam aturan fikih dimakruhkan menikah di waktu yang mendekati bulan Ramadan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kedua orang tersebut tidak tekan atau gimana lah kita ya. Maklum kalau orang yang baru menikah atau gimana gitu kan, masih gimana nah itu. Makanya dimakruhkan ya menikah di waktu yang mendekati bulan Ramadan. Sebelumnya maksudnya ya, sebelum misalkan bulan Syawal, di bulan Syawal ya, bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban tanggal, pokoknya sebentar lagi atau sedikit lagi mendatangi bulan Ramadan, itu dimaksud untuk menjaga itu ya. Nah itu yang ketiga. Jadi sekali lagi yang ketiga,
kewajiban atau kefarduan dalam puasa itu adalah menahan diri dari hubungan antara suami istri. Warabiu yang keempat, ata'amudul qaidi, yaitu menahan dan dari sengaja muntah, ya. Sengaja menahan dari sengaja muntah. Nah, ini khususnya bagi orang-orang yang mudah muntah gitu ya. Kan ada pula orang yang sensitif banget ini, bisa dia mencium sesuatu yang tidak enak langsung muntah, mencium sesuatu yang tidak enak langsung muntah. Nah, itu bagi orang yang kayak seperti itu, tolong itu harus dihindari. Misalkan kita sudah tahu di tempat mana misalkan ada sesuatu yang baunya tidak enak, maka kita harus menjauhi. Tapi kalau misalkan kitanya tidak terbiasa muntah gitu ya, tidak terbiasa muntah, kita mendatangi suatu tempat, ternyata di situ ada aroma yang tidak enak, kemudian muntah, nah itu muntahnya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa. Ini yang membatalkan yang diharuskan dijaga oleh orang yang sedang berpuasa itu sengaja muntah. Mungkin itu saja untuk saat ini dalam menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa dari segi fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.